Baik, selamat siang. Eh, kita coba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat benda geometri. Kita kasih contoh misalnya cara membuat bola ya. Ini kita tadi sudah coba buat yang kubus ini, lalu kemudian kita coba nanti yang bola ya. Nah, prinsip dasarnya juga sama sebetulnya dengan yang kubus. Jadi ketika membuat gambar bola itu kita awali dari bentuk kotak dulu gini ya, bentuk kotak. Kalau kita buatkan bidang-bidangnya, nah dengan prinsip isometri ya. Nah seperti ini. Jadi ini kita bikin 30 derajat, ini juga 30 derajat gitu ya. Lalu kita asumsikan saja ini tingginya kita asumsikan, kemudian lebarnya juga kita asumsikan gitu ya. Mau 4 cm boleh, mau 3 cm juga boleh ya. Nah ini kita asumsikan segini, lalu kemudian ini kita bentuk dulu menjadi kubusnya. Nah seperti ini ya. Ini juga sama, kita buat lalu ke situ ya. Lalu ini kita tarik, hubungkan dulu garis-garis ini. Nah seperti itu ya. Ini juga sama, ini dibentuk dulu. Nah gitu ya. Nanti ini dihubungkan, ini juga dihubungkan begitu. Nah setelah itu bagian atasnya kita mulai dilukis istilahnya ya. Nah ini dibikin pinggul, dibikin bulat dulu, lalu yang bawah juga sama. Nah ini dipinggul juga gitu ya, dibentuk alasnya dulu nih bulat. Nah kalaupun sedikit agak keluar garisnya juga tidak apa-apa gitu, sedikit nggak apa-apa. Terus ini nanti dibentuk gitu ya, dibentuk, ini juga dibentuk sampai dia menyerupai bentuk bola. Ini sama kita dipastikan bentuknya sudah menyerupai bola bulat, dan ini tipis ya. Nanti pakai H atau pakai 2H gitu ya. Nah ini dibikin bulatnya supaya kelihatan bagus gitu. Kalau sudah, baru kemudian apa itu namanya, diarsir ya, diarsir. Kita arsir, pertama kita tarik garis diagonal, boleh diagonal dulu. Nah ini diatur dari jarak yang paling rapat, kemudian kita atur renggang gitu ya. Nah makin renggang, terus ke tengah itu renggang, jaraknya melebar. Lalu nanti pelan-pelan jaraknya kita buat rapat kembali gitu ya. Nah ini pelan-pelan kita bikin rapat lagi garisnya gitu ya, karena ini karakternya bulat, terus sampai dengan selesai. Nah seperti ini ya, tuh begitu ya. Lalu setelah itu kita arsir lagi. Misalnya arsirannya vertikal ya. Nah ini dari jaraknya yang rapat, nanti kita atur lagi renggang gini ya. Renggang, kita buat renggang seperti tadi. Nah ini asumsi saja ya, direkayasa, dikira-kira. Kita kira-kira dengan penuh hati-hati ya, fokus, terus dibikin renggang, lalu pelan-pelan kita balik lagi ke jaraknya yang rapat gitu ya. Nah ini mulai rapat, bikin rapat terus sampai dengan selesai gitu ya. Nah sudah mulai kelihatan kan bentuk bulatnya ya. Nah kalau sudah, kita mulai coba mengasumsikan kira-kira cahayanya mau dari mana ya. Nah misalnya dari sini deh, cahayanya dari atas. Nah ini kita buat lintasan cahaya mataharinya ke depan tuh gitu ya. Lalu yang sebelah sini juga sama. Nih kita buat cahayanya dari sini ya, ke depan juga sama.
Nah, ini paralel ya, garisnya paralel, sejajar, sama begitu ya, ke bawah. Dan ini diasumsikan saja, kira-kira jatuh cahayanya mau seperti apa. Kalau semakin curam, dia semakin pendek bayangannya. Kalau semakin landai, semakin panjang bayangannya ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita rekayasa saja ya, tidak apa-apa direkayasa ini bentuk bayangannya. Nah, ini kita bulatkan di depan, terus kita tarik ke sini. Nah, begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan shadow atau bayangan. Kalau sudah, kita mulai arsir bayangannya. Diarsir dengan jarak yang sama ya, 1 mili. Nah, ini kita arsir seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah bayangan dari bola itu gitu ya. Nah, ini kita buat sampai dengan selesai. Dan ini harus hati-hati gitu ya, karena jaraknya kan sangat rapat, 1 mili ini. Dan tidak boleh melebihi batas gitu ya. Jadi harus tepat, harus benar sampai dengan habis. Nah, seperti ini. Inilah bentuk bayangannya ya. Lalu yang tadi sudah digaris ini, bayangan nih dari sinar mataharinya, ini yang kita bentuk nanti. Jadi nanti ini dibentuk oleh kita, dibuat lengkung. Ini juga sama direkayasa ya. Ini rekayasa silakan oleh kita direkayasa lalu dibentuk oleh garis. Nah, begitu. Nah, inilah garis lintasan bayangannya. Kalau sudah, kita arsir lagi gitu. Ini diarsir. Ini diarsir dengan arah yang berbeda gitu ya. Nah, dari yang paling rapat sampai yang paling renggang. Lalu pelan-pelan kita bikin rapat lagi. Nah, begini. Ini kan boleh kelihatan tuh ya bulatnya. Lalu kemudian kita timpa lagi ininya apa, arsirannya ya. Nah, kita timpa lagi seperti ini dari yang rapat sampai dengan yang renggang. Terus kemudian balik lagi, rapat lagi. Nah, prosesnya memang seperti ini ya. Pakai garis ngarsirnya itu harus pakai garis, nggak boleh digosok, nggak boleh dibikin segmen gitu ya. Nah, kita sudah bisa melihat bentuk bolanya. Tuh begitu ya. Kalau masih kurang tebal ya gampang, kita tinggal timpa lagi aja. Gitu ya, timpa lagi dan seterusnya. Tapi jangan lebih tebal dari bayangan ya. Nah, bayangan ini harusnya lebih tebal. Jadi ini nanti kita timpa lagi garisnya. Nah, ini dibuat 1 mili gitu ya. Terus begini. Nah, seperti ini ya. Sampai dengan selesai. Jaraknya sama 1 mili sampai dengan ujung. Tuh begitu ya. Nah, ini kan belum gelap ya. Bayangan itu kan harus lebih gelap. Jadi oleh kita timpa lagi. Bayangannya ditimpa lagi garisnya. Nah, begini. Terus ini benar-benar harus hati-hati sekali ya. Fokus, mata kitanya fokus. Nah, ini digaris sampai dengan selesai. Jadi bayangannya kelihatan lebih gelap ketimbang naung. Nah, begitu. Ya, kalau masih kurang ya ini timpa lagi aja. Ini timpa lagi oleh kita. Jadi tadi ada berapa tuh? Ada 5 ya. Ada 5 garis. Nah, ini semuanya ini arsir. Ini semuanya arsir. Nah, ini dia. Jadi kita sudah bisa melihat
bentuk bayangannya seperti ini, gelap ya. Nah, inilah yang disebut dengan shadow atau bayangan ya. Ini bayangan. Nah, tadi berapa ya? 5 kali kalau tidak salah ya. Lalu yang ini adalah naung. Naung 3 kali ya. Nah, ini bagian atasnya. Atas ini 2 kali ya. Jadi kita bisa melihat ininya apa hasilnya ya, antara yang bola dengan kubus. Kalau kita perhatikan bisa 3 dimensinya kelihatan sekali gitu ya. Dan inilah aplikasi garis pada benda geometri yang sangat membantu untuk kita memberikan kesan 3 dimensi. Dan jangan sampai lupa, seperti yang tadi saya contohkan ya, harus diawali dari kotak dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan studi bayangan dan naung. Ini kebetulan gambarnya sudah dibuat ya, sudah pernah dibuat, dan kita coba untuk memberikan kesan bayangan dan naung, studi bayangan dan naung. Jadi ini ada benda prisma atau limas, kemudian ada galon, bola, dan kubus ya. Lintasan mataharinya, cahayanya sudah dibuat. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan arsir bayangannya gitu ya. Nah, ini kita coba arsir setengah mili atau 1 mili gitu ya. Nah, ini dibuat rapat. Nah, seperti ini. Terus full sampai dengan selesai. Nah, ini kan baru 1 kali ya. Kita coba timpa yang kedua kali. Nah, timpa lagi. Ini juga diarsir 1 mili. Dan karena ini bayangan jadi harus lebih gelap gitu ya. Nah, begitu. Ini kan masih kurang. Jadi ini harus ditimpa lagi. Nah, jadi kita bisa kita timpa lagi arsirnya ya, dengan arah yang berbeda. Ya, seperti ini. Jadi sudah ada 3 garis yang arahnya berbeda ya. Nah, ini masih kurang, jadi timpa lagi gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Kalau misalnya memang kelihatan masih kurang kuat ketebalannya, maka kita boleh menimpa garisnya supaya lebih kuat kesan bayangan. Nah, begitu. Ini sudah kelihatan ya. Ini bisa ditimpa kembali. Nah, begitu ya. Lalu kemudian bagian dalam juga ini diberikan ketebalan, terus kita bisa mengarsirnya gitu ya. Di bagian dalam ini adalah naung, bidang yang
tidak dikenai sinar matahari. Ini gelap tapi tidak terlalu gelap gitu ya. Nah, ini bisa 2 kali. Nah, begitu ya. Ya. Oke, seperti itu. Terus yang ini juga sama. Ini kita bisa arsir agak tipis. Nah, yang sisi ini juga diarsir agak tipis, jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, begitu ya. Bikin agak tebal sedikit. Nah, kita sudah bisa melihat tampilannya kelihatan mulai berbeda ya. Nah, setelah itu yang bola juga ini kita arsir. Nah, arsir pertama ini dibikin full dulu. Ini dari yang rapat, kemudian perlahan-lahan renggang. Jaraknya dibikin rapat kembali, semakin ke pojok gitu ya. Nah, begitu. Terus kemudian kita arsir lagi. Ini sebelumnya udah kita bentuk bulatnya, bulat bola. Ini kita arsir lagi dari yang arsir rapat, kemudian perlahan-lahan dibuat renggang. Nah, jaraknya diatur, lalu balik lagi ke rapat gitu. Nah, sudah mulai agak kuat kesan bulatnya ya. Nah, terus setelah itu kita coba timpa lagi. Ini juga rapat, kemudian kita buat renggang lagi. Di garisnya searah ya, jangan dibuat per segmen, tapi satu arah garisnya atau 2 arah begini ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita bentuk untuk naungnya. Nah, ini sudah ada garis naungnya, tinggal kita arsir. Nah, ikuti garis naung ini gitu ya. Nah, ini kita arsir lagi. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita berikan kembali arsirnya dengan yang berlawanan gitu ya. Jadi kita coba arsir lagi. Nah, ini tutup lagi gitu. Oke, seperti itu ya. Kalau kurang kuat, kita bisa timpah kembali satu-satu. Nah, gitu ya. Terus ini juga timpah lagi. Jadi ada berapa garis tadi itu? Banyak ya. Oke. Nah, ini sudah mulai kelihatan nggak bentuk apa namanya bolanya ya.
Nah, kita bisa timpa lagi. Nah, gitu. Setelah itu baru kita arsir bayangannya. Nah, ini bayangannya. Ini kita arsir. Oke, seperti ini ya. Ini dibuat rapat begitu ya. Terus kita timpa lagi. Timpa lagi dengan jarak yang rapat. Iya, seperti ini ya. Oke. Lalu timpa lagi. Karena bayangan jadi dia harus lebih kuat, lebih gelap. Oke. Kemudian timpa lagi. Jadi semakin banyak garisnya. Lalu timpa lagi. Ya, seperti ini. Oke. Kalau perlu kita satu kali lagi, ini dibentuk dulu. Satu kali lagi kita timpa. Tadi ada berapa tuh garisnya yang numpuk? Banyak ya. Nah, itu bayangan dari bolanya ya. Kemudian balik lagi ke sini nih, kita bisa bikin gradasi sedikit supaya kelihatan agak beda ya. Nah, begitu ya. Bikin gradasi. Lalu kemudian benda yang di belakang ini, kubus ini ya. Nah, ini kita arsir 1 mili. Ini objeknya ada di belakang bola. Nah, ya seperti ini ya. Nah, lalu kemudian kita juga arsir lagi untuk yang sisi ini, sisi kanan, agak renggang ya. Nah, ya begitu ya. Lalu yang ini bisa ditimpa arsirnya sekali lagi, boleh satu kali lagi di sini. Nah, jadi ini adalah naungnya ya. Nah, gitu. Nah, ini bayangannya dia kena bola. Nah, ini diarsir. Nah, ini diarsir.
Kalau misalnya kurang ya gampang, tinggal ditimpa lagi. Nah, bisa jadi bayangan bola itu sendiri dengan bayangan kubusnya dia bisa tumpang tindih, overlap gitu ya. Nah, gitu. Ini kita sudah mendapatkan bentuknya ya. Lalu yang sebelah sini kita bisa bikin agak gradasi sedikit ya, untuk memberikan kesan gelap, agak gelap. Nah, seperti itu. Ini udah selesai ya. Kemudian ini pasti sebelah sini bakal gelap ya. Ini pasti bakal gelap. Nah, ini kita asumsikan gelap. Lalu kemudian yang sebelah sini juga bisa jadi dia ada sedikit lintasan bayangan. Nah, begitu. Ini udah selesai. Sekarang kita coba yang galon. Nah, ini di arsir penuh. Ini dari mulai yang jaraknya rapat, kemudian ke renggang gitu ya. Nah, ya seperti begini. Ini juga, nah ini balik lagi, rapat lagi gitu ya, ini juga sama. Nah, ini lehernya. Lalu kemudian timpa lagi. Nah, ini ditimpa lagi, diarsir lagi. Nah, kalau ini jaraknya tinggal diatur aja ya, agak renggang sedikit, tapi jangan terlalu rapat ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu ini kita coba berikan arsiran yang agak rapat pada bagian pundaknya ya. Terus yang ini rapat karena dia ke dalam ya. Nah, yang ini juga sama. Ini juga kita bikin rapat arsirannya. Nah, yang ini juga sama. Nah, terus ini juga. Nah, begitu. Jadi kelihatan tuh. Kalau misalnya ada yang kurang, ya ini bisa diarsir lagi. Sedikit ya, ini juga. Yang ini juga silahkan. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang gelap yang sisi ininya, tinggal ditimpa lagi. Yang ini juga sama. Ini juga. Nah, ini juga sama. Memang ini cenderung lebih kepada feeling ya. Makanya kita harus sering mengasah feeling ini ya. Lalu di atasnya kan ada bola tuh. Nah, bolanya kita arsir juga. Ini kita arsir sama seperti tadi ya. Dari yang rapat ke renggang. Lalu balik lagi ke rapat. Nah, begitu. Terus yang ini juga sama.
Ini rapat lagi. Nah, seperti itu. Mudah kan? Ya, terus yang ini kita buat agak gelap karena ini naung. Nah, ini juga bisa ditimpa lagi. Oke. Nah, ini bolanya ya. Lalu kemudian di sini pasti akan ada bayangan. Nah, ini ada bayangan, kita arsir. Ini arsir bayangannya. Ini kita buat agak gelap lagi, diarsir lagi. Oke. Terus kemudian yang sebelah sini juga sama. Ini kita agak gelap. Ini juga sama. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, sekarang yang ini, yang prisma, yang limas. Nah, ini diarsir. Jaraknya sama. Ini 1 mili. Nah, ini ya. Terus sampai penuh. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang ini kita arsir juga, tapi agak renggang. Nah, ya seperti itu ya. Terus ini timpa lagi agak rapat. Ini naungnya ya. Kita bisa bikin 2 kali arsir. Nah, oke ya. Sekarang yang bayangannya, ini kita arsir bayangannya. Seperti ini sampai penuh. Oke. Terus kemudian kita timpa lagi. Sekali lagi. Ya, seperti ini. Oh, gitu ya. Ini bisa kita rapikan sedikit. Oke. Lalu kemudian kita timpa lagi biar lebih kelihatan gelap ya. Nah, ini kita timpa. Ya, ini sampai selesai. Oke. Nah, kalau masih kurang, kita timpa lagi aja. Karena bayangan kan harus lebih gelap ya. Nah, oke. Ini kita sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Bayangannya sudah jadi ya. Terus yang ini barangkali kalau kita asumsikan ada lintasan cahaya ke sini. Nah, ini bayangan apa itu namanya?
galonnya ya. Nah, kita bisa mengasumsikan si bayangan galon ini bisa seperti ini ya. Ini adalah cahaya mataharinya. Nah, ini akan saling menutup dengan bola ya. Nah, ini kita bentuk. Nah, ya. Nah, inilah bayangan dari galonnya. Tapi ini ada yang lupa ya. Ini ada leher-lehernya ya. Nah, ini ada lehernya. Kemudian ada bola. Nah, jadi kita asumsikan bolanya di sini ya. Ketutup lehernya ya. Nah, begitu. Jadi inilah bayangan dari galon. Dan di atasnya ada bola. Ini overlap dengan dengan bola yang besar ini ya. Ini bola yang kecil. Lehernya sudah nggak kelihatan. Oke, ini diarsir lagi. Ini juga sama. Kita timpa lagi. Begitu ya. Terus kalau ini masih kurang tebal, maka kita bisa menambahkan kembali arsirannya ya, dengan arah yang berlawanan. Ini bisa. Nah, gini ya. Oke, ini sudah selesai. Inilah apa itu namanya, bayangan ya dari benda-benda geometri yang sudah kita kita lihat tadi prosesnya seperti apa ya, dari awal sampai dengan selesai cara memberikan kesan bayangannya. Nah, ini barangkali untuk proses kita membuat bayangan, sehingga nanti bisa dipelajari ya. Nah, ini semuanya direkayasa sehingga kemungkinan untuk adanya kesalahan itu bisa saja ya. Nah, tapi ini setidaknya kita sudah membuat prinsip dasar jatuhnya cahaya matahari pada benda-benda ini, sehingga secara grafis kita sudah bisa melihat ya proses jatuhnya cahaya itu. Nah, memang ini bisa dilakukan dengan menggunakan teori cahaya ya. Kalau ingin lebih pasti ya mestinya ini dilakukan dengan
apa namanya, uji coba jatuhnya cahaya dan lain sebagainya, sehingga bisa ketahuan. Nah, ini kan kita mengasumsikan ya jatuhnya cahaya lalu dibentuk segala macam. Akhirnya jadinya seperti ini gitu ya. Tapi ini sudah memberikan gambaran kepada orang yang membaca gambar ini, bisa ketahuan. Oh, kurang lebih bayangannya seperti ini gitu ya. Ininya apa namanya? Bentuknya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan perspektif grafis ya, bukan penurunan denah secara teoritis atau analitis. Dan ini juga bisa memberikan gambaran kepada yang membaca, yang melihat bagaimana studi bayangan dan studi naung itu dilakukan untuk mempermudah orang awam melihat atau menangkap objek yang kita gambar. Barangkali itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, lupa, ini kita kasih nama ya. Ini bisa kita kasih nama. Ini adalah bayangan ya, ini kemudian naung, ini juga naung ya. Nah, ini naung, ini bayangan lagi, ini juga bayangan ya. Ini apa namanya, sisi yang dikenai oleh sinar matahari, ini naung yang tidak dikenai sinar matahari. Ini juga bayangan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.